Bismillah wa bihamdih. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Tahiyatan mubarakatan tayyibatan min indillahi subhanahu wa ta'ala. Wahia tahiyatu ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Fa kayfa halukum ayyuhas sada wa sayyidat al-kiram fi hadzal sabah al-mubarak. Ana bi khair. Alhamdulillah. Fi hadzal sabah al-mubarak naltaqi marratan ukhra. Fa'aqulu lakum ahlan wa sahlan wa marhaban min jadid fi silsilati ta'limil lughal arabiyyah lil marhalah al mutaqaddimah al juz' ats-tsani. Nashkurullah azza wa jalla ala ni'amihi al katsirah fi hayatina wa fi hayati usratina wa fi hayati jami'il muslimin wal muslimat. Bi ni'matillahi subhanahu wa ta'ala tatimmus shalihat. بنعمته عز وجل في هذا الصباح المبارك استطعنا الاجتماع في هذا الفصل الافتراضي في هذه القاعة الافتراضية لأن نستمر درسنا جماعة. بنعمة الله سبحانه وتعالى أنني أراكم في هذا الصباح على أحسن الحال وفي الحياة وأراكم في أحسن ما يرام. Ba'da syukri walhamdi ala ni'amillahi subhanahu wa ta'ala fa ad'ukum ayyuhal hadirun rahimakumullah azakumullah jami'an wa as'adallahu hayatakum wa sabahakum. Ad'ukum ila salati wassalam ala rasulinal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi allamana dinana wa allama hadhihi al-lugha هذه اللغة حتى نفهم بهذه اللغة كتاب الله العزيز ونفهم بهذه اللغة الأحاديث النبوية. فبواسطة هذين الأمرين العظيمين فهمنا الحياة كلها الحياة الطيبة وبتعاليم الإسلام التي ستوصلنا إلى السعادة في الدنيا والآخرة. أيها السادة والسيدات الكرام، في هذا اليوم إن شاء الله آخر يوم لنا لأن نتعلم جماعة. هذا اليوم يوم الاثنين أول يوم لهذا الأسبوع وآخر اليوم الأخير لأن نتعلم معا في هذا الفصل الافتراضي. وأما يوم الأربعاء ويوم الجمعة فهما يومان للامتحان النهائي. أنتم سأقدم لكم الفرصة الكافية ليوم الأربعاء ويوم الجمعة لأن تكتبوا إنشاء باللغة العربية حول الموضوعات التي درسنا في هذا الفصل الدراسي. Ibu Bapak sekalian, hari ini adalah hari terakhir kita akan belajar bersama untuk tingkat menengah 2 ini, karena 2 hari yang tersisa dari waktu yang kita miliki untuk pembelajaran pada tingkat ini akan kita gunakan sepenuhnya untuk menyiapkan ujian akhir yang ibu-ibu Bapak perlu serahkan sebagai bagian dari proses pembelajaran kita. Hari Rabu itu ibu-ibu, bapak-bapak bisa menyiapkan untuk menulis draft karangan dalam bahasa Indonesia misalkan,
kemudian pada hari Jumat itu digenapi, ya, digenapi dengan bahasa Arabnya. Atau bisa juga bersamaan pada hari Rabu ibu bapak bisa menulis faqratan atau faqratain, taktubuna faqratan atau faqratain, satu atau dua paragraf. Nah, sehingga pada fi yaumil jum'ah antum taktubuna al-faqrah ats-tsalitsah war-rabi'ah wal khamisah takriban. Sehingga ibu bapak sekalian minimal dengan memanfaatkan waktu yang kita miliki, paling tidak ibu bapak bisa memiliki 5 paragraf, ya, 5 paragraf. Hadzal wajib al-imtihani sayakunu mutimman wa mukammilan lima qaddarasnahu fi liqa'atina khilal hadhil fatrah fi hadzal zaman ad-dirasi. Tulisan yang ibu-ibu bapak sekalian buat bisa jadi itu merupakan penyempurna untuk seluruh materi pembelajaran yang sudah kita bahas pada periode ini. Ta'allamna katsiran al-istima', ta'allamna katsiran al-kalam, wa ta'allamna katsiran aidan al-qira'ah. Wa min khilal al-awqat fi athna' al-awqat al-mawjuda aidan nahnu ta'allamna al-kitabah bil lughah al-arabiyyah. Lakin li mushkilatin min al-mashakil allati tata'allaq bi ja'ihah corona annana li bu'dil masafah annana la nastati al-ijtima' hatta la nastati an nufattish an nulahiz an nuraqib wa an nara kullama qad katabtumuha fi kutubikum jami'an. Hadhihi minan qais allati yahummuna an nahullaha. Ini adalah salah satu problem yang kita hadapi dengan pembelajaran pada masa COVID ini. Kita tidak belajar di satu tempat, la nata'allam fi makanin wahidin, sehingga ada kesulitan untuk bisa melihat langsung karya tangan ibu bapak sekalian, karya yang menggambarkan buah pikiran ibu bapak sekalian. Mudah-mudahan tugas untuk ujian akhir kita ini bisa menjadi pelengkap sehingga saya bisa punya cindera mata, punya kenang-kenangan, punya kenang-kenangan terindah dari ibu bapak sekalian. Dan ini saya rasa kalau dicari di kelas-kelas lain, di tingkat-tingkat yang lain, kemungkinan akan sulit untuk menemukan ibu bapak yang mampu berkarya, menuangkan ide, gagasan, pikirannya dengan 2 bahasa, bukan hanya 1 bahasa. Orang mengarang pakai bahasa Indonesia sudah biasa. Orang mengarang pakai bahasa Arab itu luar biasa. Jadi ibu bapak bisa menggabungkan antara orang biasa dan orang luar biasa. Jadi super biasa. Super biasa. Ayat sadah wa sayyidat al-kiram, hadza ma sana'maluhu fi fil yaumaini al-baqiyaini lana. Itu yang akan kita lakukan untuk 2 hari yang tersisa. Ditambah lagi kami mengetahui bahwa ibu-ibu bapak sekalian ya punya kegiatan banyak, belajar bahasa Arab juga. Ada yang ikut via WhatsApp, ada yang ikut via YouTube, via Facebook, ada juga di LBIK juga ikut beberapa kelas, sehingga mempertimbangkan itu saya kemudian akan memberikan sepenuhnya waktu yang tersisa 2 hari, yaitu hari Rabu dan hari Jumat, itu sepenuhnya untuk ibu bapak menuntaskan program kita, proyek kita, sehingga ibu bapak tidak perlu mengorbankan waktu belajar di tempat, di grup, dan di kegiatan-kegiatan lain. Baik. Azai sadah wa sayyidat al-kiram, yus'iduni jiddan annana fi hadha sabah nastati an nastamir duna ahadin an yaghib, la ahada yaghibu anna fi hadha sabah al-mubarak. Fa idzan iftitahan lid-dars wa talaban wa ibtigha'an li mardatillahi subhanahu wa ta'ala, hayya bina naftatih darsana fi hadha sabah al-mubarak bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ashkurukum ayuhas sadah ayuhal hadirun ayuhal mustami'un wal musyahiduna azzakumullah jami'an wa as'adallahu hayatakum
والآن نتعلم الاستماع والكلام. ليتقدم أمامنا آخر المتحدث الآخر، آخر المتحدثين، آخر المتكلمين الذي سيتعلم مباشرة الكلام باللغة العربية، ونحن الباقين سنتعلم الاستماع، نحاول أن نفهم ما يقوله صديقنا، ما يقوله أخونا، ما يقوله سيدنا وواحد منا. طيب، انتفاعا اغتناما للوقت فنقدم الفرصة التالية لمن يا السيد أندي؟ اليوم مقدمة سيد تندرا. تفضل. نعم، أهلا. سنستمع كلاما طويلا وبسيطا ومبسط، الكلام الكثير الطويل من السيد تندرا اليوم. ليتقدم مشكورا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaifa hal wa sayyidat al-kiram. Ana bi khair. Alhamdulillah. Wa anta? Ana bi khair. Wa ana sa'idun. Hal antum sa'idun? Ana sa'idun. Ana sa'idun. Ana sa'idun aidan. Ana sa'idun aidan. Ana sa'idan biliqa'ika. Haja sobaha al-mubarak. Astazinuka an aqra'u muhalazati. Fit dini yusrun. Inna allaha la yukallifu nafsan illa wus'aha. Wa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusra. Askurullaha azza wa jalla ala kulli ni'am imanul Islam wa ni'mah sihat wal afiyah. Amin. Ba'da syukri walhamdulillahi subhanahu wa ta'ala. Salatan wa salaman ala nabiyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qalu kama ra'aitumuni usolli. Uridu at-taqallum at-taharataini lis-shalah. Al-wudu au at-tayammum. Ala kulli muslimin an soliya khamsana maratin fil yaum. Wa qabla sholati
an yatawadda'a. Al-wudu lazim di shalah bistikmali innaha la taslihu illa bihi. Kama balagta asdiqaina Sayyid Beni Muqaddim an kaifiyatil wudu. Al-wudu lazim bistikmalil ma'i. Wa amma lam yajid al-ma'a fayajuzu lahu at-tayammum fit-turab. Yajuzu at-tayammum badalan minal wudu'i li usrin wa huwa iza awalan al-wudu an makanil lama fihi min masaqatin wa ta'abin. Asani al-maridu jurhul ladzi yurid al-maridu awil jurhul ladzi yuhsya ziyadatahu au ta'akharu syifaihi bistiqbalil ma'i. As-salis al-burdul ladzi yuhsya minhu al-marida bistiqbalil ma'i. Arabi al-khawfu mimma qad yuhdisu fi jismi au malihi iza dhahaba li ihdaril ma'i. Al-khamis shiddatul hajati ila ma'i disurbi al-ghairahi mimma huwa daruriyun lil ma'i. Ya sadah wa sayyidat al-kiram. Istami ana qalilan ilal ustazi naskuruka jazila syukri ala tadrisi hatta natamakanin minat ahadasi bilughatil arabiyah jiddan. Aya bina nabtadi'u darsana bi kalimah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Ila fi hadhil kursah ila mu'allimina al-kiram wal muhtaram tafadhal masykurah. طيب شكرا لك يا سيد شاندرا على المقدمة. نشكر الله عز وجل
أننا رأينا التقدم والتطور والتنمية في قدرته السيد الكريم السيد تشاندرا على الكلام باللغة العربية. ونتمنى أن تكون هذه المهارة ترتقي وتزيد وترتفع وتقوى بعد مرحلة إلى أخرى، حتى أننا نرى في آخر من المراحل الموجودة في معهد اللغة وعلوم القرآن، سنرى أن الطلاب مجيدون كلهم مجيدون بالكلام باللغة العربية. هذا ما نتمناه جميعا أيها السادة والسيدات الكرام، أنكم تجمعون جميع الجوانب الموجودة في علوم اللغة العربية من العناصر اللغوية ومن المهارات اللغوية، أنكم تجمعون هذه المهارات كلها هذه المهارات كلها في أنفسكم في نفس واحد حتى تكتمل قدرتهم على اللغة العربية. طيب أيها السادة والسيدات الكرام، الآن سنستمر درسنا بعد الاستماع إلى الكلام من السيد تشاندرا. الآن سنستمر درسنا إلى درس الكتابة، وهو عن طريق القراءة المادة الموجودة، وبعد ذلك نستمع إلى الترجمة. في البداية سنستمع القراءة أولا، ثم بعد ذلك نستمع إلى الترجمة من النمر. وفي البداية أيها السادة والسيدات الكرام، أطلب سماحة سيدة أسرنا ديوي لأن تقرأ الرقم الأول من الأرقام الموجودة، وبعد ذلك سنستمع إلى السيدة واتي كارلينوفيا لأن تقدم ترجمتها لتلك النمر. طيب، الآن تفضلي السيدة أسرنا ديوي بالقراءة. تفضلي أولا بالقراءة يا سيدة أسرنا. شغلي mikrofon. Orang yang sakit dan orang yang tidak mampu. Ya Sayyidah, hal tasma'ina kalami ya Sayyidah? Ya Ustaz. Hal tasma'ina sama sauti? Hal tasma'ina sauti? Ya Ustaz, dengar. Naam, tafaddali bil qira'ah. Qira'ah. Wa Sayyidah Wati hiya allati satutarjim. Inna sholata la tastati anil maridi madama ala aqalahu sabita wa innaha qad tasqa alaihi fakana min samahatil islami an abaha lahu an yusolliya jalisan iza lam yakdiru alal qiyami. Ya, bagus. Ada beberapa bagian yang masih perlu
ya masih perlu didalami, ya ada beberapa bagian masih perlu dimantapkan lagi, tapi kita akan dengarkan pemantapannya setelah kita menyimak terjemah versi Bu Wati dulu. Nah, ini Bu Wati menerjemahkan ba'da hadza Sayyidah Wati terjem wa ba'da tarjamah nuridu an nastami maratan ukhra ilal qiraah minna Sayyidah Asrina Dewi. Iya. Tafadhali. Baik, Pak Guru. Sesungguhnya sholat tidak gugur bagi orang sakit selama ada akalnya. Dan sesungguhnya kadang-kadang berat. Oleh karena itu, sebagai salah satu kemudahan agama Islam dan kepadanya boleh sholat sambil duduk apabila tidak mampu berdiri. Iya, oke bagus. Nah, ini coba disimak ya, coba disimak. Ibu-ibu yang lain juga boleh ya mengamati, menelaah terjemahan masing-masing yang sudah ya, terjemahan masing-masing yang sudah disiapkan. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan di sini terkait dengan terjemahan tadi. Yang pertama adalah ya, walaupun ya belum selalu bisa terlaksana ya, walaupun belum selalu bisa terlaksana, tetapi yang pertama yang perlu dihindari ketika kita mencoba mengungkapkan ya, terjemahan dari apa yang kita pahami itu terkait dengan ide, arti kata tidak harus sama dengan arti yang umum ya, dengan arti yang umum kita ketahui. Itu yang pertama. Pahami konteks secara keseluruhan, ya, baru kemudian mengungkapkan kira-kira kalau itu maksudnya, kalau itu gagasannya bahasa Indonesianya seperti apa ya, itu yang pertama. Soal konteks itu yang dimenangkan. Kemudian yang kedua, bahasa Arab dengan bahasa Indonesia itu berbeda dalam hal bahwa kalau bahasa Indonesia ketika kita menggunakan banyak kata ganti itu sering membingungkan kita. Ya, kalau kita menggunakan banyak kata ganti, misalnya dia, itu sudah bisa jadi membingungkan kita karena dia yang dimaksudkan itu siapa atau apa sebenarnya gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia kalau kebanyakan menggunakan kata ganti. Tidak begitu halnya kalau dalam bahasa Arab. Tidak begitu halnya kalau dalam bahasa Arab. Mengapa? Karena dalam bahasa Arab, berkat adanya mudzakkar, ada namanya muannats, ada namanya mufrad, ada namanya musanna, ada namanya jamak, itu tidak menjadi terlalu persoalan. Karena misalnya, kalau dia mengatakan huwa dan mengatakan hiya, itu kan jelas, maksudnya berbeda. Kalau dalam bahasa Indonesia, bisa jadi kita bingung, ini dia juga, dia yang mana yang dimaksudkan. Dalam bahasa Arab ada huwa yang untuk mudzakkar, ada hiya untuk yang muannas, itu biasa memudahkan kita di dalam memahami. Nah, coba kita amati ya, itu kesan umum yang ada dalam pikiran saya ketika menyimak terjemah dari Bu Wati. Misalkan begini. Ya, misalkan begini ya dalam ide ini. Nah, misalkan ada wa nih, dalam bahasa Indonesia kita punya dan ya, dalam bahasa Indonesia kita punya dan. Dalam bahasa Indonesia kita punya dan. Pemahaman umum kita, kata sambung dan itu kalau dalam bahasa Indonesia itu menghimpun hal-hal yang sama ataukah juga menghimpun hal yang berbeda? Sama. Kecenderungannya dalam bahasa Indonesia gimana kira-kira? Sama ya, gitu ya. Sehingga kalau dalam bahasa Indonesia, ketika ada dua ide yang berbeda, apalagi sampai idenya bertentangan, ya, idenya
bertentangan, maka kita bisa pikirkan kata sambung lain ya. Kita bisa pikirkan kata sambung lain yang bisa menghubungkan antara dua ide tersebut. Ya, coba ininya dulu ya, bagian ini. Ya. Bagian ini apa maknanya? Bu? Itu maknanya sesungguhnya sholat tidak gugur bagi orang yang sakit selama ada akalnya. Iya, nah, oke, bagus. Oke. Terus yang ini innaha ya, yang selanjutnya apa maknanya? Dan sesungguhnya, nah saya masih pakai dan. Coba ya, kita cari nanti ya, kita cari apa yang lebih cocok memudahkan gitu ya. lebih cocok ya. Saya mesti letter lah. Dan sesungguhnya kadang-kadang berat gitu. Nah, kira-kira itu apa kira-kira gitu ya. Nah, yang kedua dalam bahasa Indonesia ya, dalam bahasa Indonesia penggunaan penegas itu ya, penggunaan penegas dalam arti sesungguhnya itu dalam bahasa Indonesia itu kan bisa cukup sekali ya. Oh iya. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu bisa cukup sekali dalam bahasa Indonesia. Nah, kira-kira ini apa nih idenya ibu-ibu yang lain ya? Ya. Atau Selain boleh nggak dan, dihilangin aja? selain dan. Oh, selain dan ya. Saya nggak ada ide tuh. Iya, baik. Ibu-ibu yang lain kira-kira apa coba? Pak Erta boleh tanya Pak, apakah kita selalu harus menjelaskan dan ini? Jadi malah kalau saya nggak pakai dan yang nggak saya pakai, bisa nggak Pak? Yang penting inti Bisa. dari Bisa. Pak ya. Bagaimana? Hasilnya bagaimana? Nah, saya Pak ya. Jadi saya ada yang tarik ke depan juga misalnya. Jadi begini, tidaklah gugur sholat yang kadang-kadang menyulitkan bagi orang sakit yang ada akalnya. Oleh karena kemudahan Islam, maka boleh dia sholat dalam keadaan duduk apabila tidak mampu berdiri. Oke, bisa. Tapi untuk ini ya, ada ide utama ya, ide utama yang ingin disampaikan ini arti ini ya, pada ide bahwa sholat itu tidak gugur ya. Ya betul, idenya. makanya saya tarik ke depan, Pak. Coba yang lain dulu, kita coba cari yang ungkapan atau makna yang bisa mewakili konteks untuk memadankan kata wa dalam bahasa Arabnya. Kalau selanjutnya bisa. Selanjutnya, dalam bahasa Indonesia kata penghubung selanjutnya itu bermaksud apa kalau dalam bahasa Indonesia? Masih berhubungan dengan yang atas. Oke, terus dengan kata selanjutnya apa maksudnya? Menceritakan selanjutnya menceritakan yang atas itu masih ada kaitannya gitu yang bawahnya. Ya, baik. Dalam bahasa Indonesia apakah selanjutnya itu punya maksud urutan gitu kalau dalam bahasa Indonesia? Kalau di saya belum nggak ada urutan. Kalau urutan dimasukkan kepada nomor atau abjad gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia kata penghubung selanjutnya itu ada kaitannya dengan urutan atau tidak begitu? Kalau di saya nggak ada. Dalam bahasa Indonesia maksud saya, dalam kalau bahasa ibu-ibu Indonesia. Bapak yang lain pemahamannya? Semestinya ada Pak ya. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kan ada kata selanjutnya itu kan mengindikasikan ya, mengindikasikan. Kalau bahkan gimana Pak Guru? Bagaimana kalau pakai bahkan?
Bahkan terkadang berat, begitu maksudnya ya? Ya, bahkan berat. Bahkan terkadang berat. Bahkan terkadang berat. Nah. Enggak ya, enggak masuk ya? Kalau nggak sama biasanya pakai serta gitu Pak. Jadi kita Serta ungkapkan berat. Serta terkadang berat. Serta terkadang berat. Ini coba lihat ya. Latas kutu dengan qad tasyukku anhu gitu. Iya. Kira-kira apa? tidak gugur. Tidak gugur. Yang satunya kan berat. Berat. Tidak gugur, tapi berat. Bahkan berat. Bahkan berat. Gimana ya idenya ya? Kalau saya ya, Ibu Bapak sekalian, ini kan untuk mempertegas ya bahwa ada latas kutu gini, latas kutu ini. Walaupun Ustadz. Sungguh-sungguh Pak Guru kalau ada qad ya. Wa qad kana lakum fi Rasulillahi. Kalau untuk qad ini ilmunya di pertemuan kita sebelumnya ya. Untuk qad ini ilmunya di pertemuan sebelumnya itu dia bisa sebagai penegasan ya, bermakna sungguh, tetapi bisa juga bermakna kadang-kadang. Kadang-kadang. Itu bedanya bagaimana dengan melihat apakah setelahnya itu fi'il madin ataukah mudhari ya. Itu ilmunya untuk qad ya. Iya. Ilmunya untuk qad ya. Mungkin apakah walaupun kali Pak Guru ya. Walaupun terkadang berat. Nah, coba kita pakai itu. Coba kita walaupun. Iya. Walaupun. Iya. Iya. Walaupun terkadang berat. Iya, coba Itu bisa coba masuk, ya. Coba gimana rasanya. Itu kan akhirnya rasa ke bahasa Indonesia kita akan membantu kita untuk menerima apakah itu bisa dengan mudah ataukah gitu ya. Iya. Ataukah pilihannya nanti ibu-ibu sekalian ya. Pilihannya adalah beberapa ide yang kita kemukakan bisa jadi itu benar semua. Namun karena kita perlu memilih, maka salah satu pertimbangan yang kita pilih adalah mana yang paling rasa enak untuk kita pahami. Coba silakan Bu Wati. Ya. Sesungguhnya sholat tidak gugur bagi orang sakit selama ada akalnya, walaupun terkadang berat. Iya. Nah, ini madamal aqlu sabitan ini apa ininya? Mada yang mana nih? Diterjemahkan dengan apa? Madamal aqlu sabitan. Madama sabitan. Madama aku. Sabitan. Iya, selama ada akalnya. Iya, oke. Apa dalam bahasa Indonesia apa ungkapan itu? Ada gitu itunya kan? Selama ada akal gitu, masih kan normal. Selama sehat gitu kali ya. Tapi enggak juga ya. Selama akalnya masih normal. Selama normal. Nah, itu bagus tuh yang pakai Pak Beni itu. Yang kata sadar gitu. Sadar, selama masih sadar. Iya. Itu bagus itu idenya itu. Oh iya bisa. Selama masih sadar gitu. Nah, coba bagaimana kalau digabungkan ide dari Pak Beni itu gimana? Gini, sesungguhnya sholat tidak gugur bagi orang sakit selama masih sadar. Walaupun kadang-kadang berat. Ya. Nah, ini tadi, ini yang terasa kemudian, coba dalam ungkapan selama masih sadar. Ya. Itu kan ada masih kurang, maksudnya yang sadar di sini siapa gitu? Selama yang sakit tersebut masih sadar. Nah, kan kita gunakan yang sakit. Ya, coba kita gunakan pakai kata dia, selama dia gitu. Iya. Selama dia masih sadar. Iya. Kemudian ini ya, pakai kata sesungguhnya ini. Ya, pakai kata sesungguhnya. Coba kita misalnya ide lain ya. Pokok kalimat ini kan sholat. Itu ya, kita mau pertegas ya.
apa ya istilah yang kita gunakan ya. Sholat, tuh ya, mempertegasnya apa gitu ya sholatnya. Untuk mempertegas bahwa dia tidak gugur. Misalkan idenya tetap gitu. Sholat tetap tidak gugur. Misalnya gitu ya. Coba nanti dipertimbangkan soal rasa ya. Antara menggunakan sesungguhnya sholat dengan menggunakan kata sholat tetap tidak. Nah gitu. Itu bagaimana penerimaan kita ya. Bagaimana penerimaan kita orang Indonesia ketika kita mendengar dua ungkapan tersebut. Ya boleh. Tapi idenya, ibu-ibu sekalian, idenya bahwa inna itu dalam bahasa Arab ya, inna itu dalam bahasa Arab itu berfungsi untuk menegaskan. Ya, berfungsi untuk menegaskan. Nah, pada saat itu kita mengungkapkan bahwa dia tegas itu ya. Tegas itu kan kita bisa memilih ungkapan-ungkapan yang bisa kita gunakan. Ya, kita bisa memilih ungkapan-ungkapan yang bisa kita gunakan tidak selama-lamanya ya, tidak selama-lamanya setiap kali menemukan inna lalu kita munculkan sesungguhnya. Gitu. Tuh, ya. Dapat ya, Bu ya? Bu Ati terutama? Ya, Pak Guru. Nah, coba pakai itu. Lalu nanti ditimbang rasa-rasanya. Iya, Asana. Sholat tetap tidak gugur bagi orang sakit selama dia masih sadar. Iya. Walaupun terkadang berat. Iya, gitu. Walaupun terkadang, ya misalnya walaupun terkadang terasa berat. Nah, Terasa gitu. berat. Walaupun terkadang terasa berat. Berat. Dari mana kata rasa gitu ya? Ya, karena berat di sini tidak bicara soal ini. Karena berat di sini beda dengan, Bu sekarang BB-nya udah berapa? Udah saya udah nggak pakai BB lagi sekarang. Udah nggak musim kalipit. Bukan BB yang itu maksudnya. Maksudnya berat badannya. Oh udah berat saya sekarang, kan beda ya. Beda ya ketika karena ini soal berat yang tadi soal timbangan, volume dan massa, sedangkan berat di sini itu kan soal perasaan. Nah, sehingga pada saat itu ibu-ibu, bapak sekalian, kita bisa munculkan kata yang memperjelas maksud berat di sini apa gitu ya, untuk memaksudkan perjelas maksud berat di sini. Jadi dia tidak lahir dari ada kata tertentu ya. Dia tidak lahir dari kata tertentu, tetapi lahir dari pemahaman. Nah, terus, coba berikutnya. Berikutnya yang mana, Pak Guru? Yang belum kan? fakana min. Oh, fakana min. Fakana min. Ya, oleh selanjutnya karena itu, sisanya. Okay. Oleh karena itu, sebagai salah satu kemudahan atau kelapangan agama Islam, boleh sholat sambil duduk apabila tidak mampu berdiri. Iya, baik. Ini ada beberapa ungkapan di sini ya. Coba kita mulai dari ungkapan ini. Fakana min sama hatil Islam. Fakana oleh karena itu, min sama hatil Islam dimaknai apa? Sebagai salah satu kemudahan atau kelapangan. Yes. Oleh karena itu, sebagai salah satu kemudahan dalam agama Islam gitu, boleh nggak? Ya, boleh. Sebagai kemudahan. Sebagai kemudahan di dalam Islam. Terus ya, an abaha lahu an yusolliya jalisa. Dan kepadanya boleh dannya sholat. Dari mana dannya? Dannya dari mana? Nggak ada sih. Coba ininya dulu. Dikurangi dulu oh, ya. Kepadanya. Sebentar dulu. Tetap ya dalam bahasa Indonesia kita akan memudahkan ya, kita akan mudah untuk menyampaikan ide dan gagasan kita
dalam bahasa Indonesia ketika kita mencoba menggunakan kesepakatan bahasa Indonesia ya, kesepakatan orang Indonesia yang ketika dia mengungkapkan kalimat itu strukturnya ada subjek, ada predikat, kemudian ada objek atau kemudian diikuti dengan keterangan. Coba. Baik. An abahalahu. Nah, coba di sini. Subjek, predikat, subjek, kedua, objek. Dan kepadanya itu ini aja deh. Dannya dihilangkan dulu. Subjeknya apa, Bu? An abahalahu. Orang sakit. Abaha. Abaha ini siapa fa'ilnya? Abaha. Abaha. Ini fa'ilnya apa? Abaha, fa'il. Abaha. Apa fa'ilnya? Subjeknya. Abaha, ana ya? Ini Abaha. madin apa mudhari apa amr? Abaha. Abaha madi. Oke, bagus ya. Ya. Domirnya apa? Domirnya abaha madi. Huwa kali ya. Oke, bagus. Huwa maksudnya apa? Dia. Oke, dia maksudnya apa? Orang sakit. Bukan. Abaha makna dasarnya apa? Boleh sambil duduk. Abaha makna dasarnya apa? Abaha itu boleh kan? Ya. Oke, bagus ya. Kalau di fi'il madin ada hamzah, mencirikan makna apa? Madin. Ana. Bukan. Bukan. Hamzah itu hamzah menandakan ana itu kalau di mudhari. Iya, mudhari itu. Ya, kalau di mudhari ya. Iya, benar. Kalau di madin menandakan apa, Ibu Bapak sekalian? Tambah medankan. Ya, betul. Medankan. Oh iya. Jadi apa maknanya, Bu Wati? Membolehkan. Siapa atau apa yang membolehkan? Membolehkan sholat. Siapa yang membolehkan? Agama Islam. Oke, bagus. Nah, kira-kira begitu. Apakah di situ ada kata yang bermakna agama Islam? Enggak ada, cuman hanya itu. Ada, itu al-Islam. Iya, al-Islam ya. Sehingga kalau begitu, tapi kan sudah ada sebelumnya kan, sudah muncul sebelumnya, sehingga kita di sini untuk kata Islam bisa kita ganti dengan kata ganti. Nah, gitu. Abahalahu apa jadi maknanya? Abahalahu. Dan kepadanya. Membolehkan bahasa Indonesia pasangannya kata apa? Membolehkan. Maksudnya pasangannya misalnya ini, saya membolehkan titik-titik. Saya membolehkan, kalau di sini kan saya membolehkan duduk ya. Misalnya begini, kan bahasa Indonesia begini ya. Misalnya begini, kalau dalam bahasa Indonesia kita bikin contoh kata kalimat dalam bahasa Indonesia. Ya. Seorang ayah membolehkan anaknya, begitu bahasa Indonesia enggak? Membolehkan anaknya untuk membawa kendaraan sendiri. Ya. Begitu bahasa Indonesia. Benar nggak bahasa Indonesianya begitu? Betul. Nah, jadi begitu idenya kalau begitu dalam bahasa Arab juga. Itu membolehkan siapa untuk apa? Oh ya, membolehkan orang sakit. Nah, begitu jadinya. Membolehkan orang sakit sholat. Untuk bahasa Indonesia untuk. Oh ya. Membolehkan orang sakit untuk sholat. Terus keterangan. Jalisan. Sambil duduk. Nah, begitu jadinya. Coba sekarang dari awal. Fakana min samahatil Islam an abahalahu an yusolliya jalisan. Gimana sih tadi? Aduh jadi. Oleh karena itu, sebagian Islam samah jangan lupa. Bener kan gitu ya, Pak Guru tadi kan kayaknya. Jangan lupa samahahnya, makna samahahnya. Oleh samahah
Oleh karena itu, agama oleh karena itu Islam. Bukan, ini tadi min sama hatil Islam. Tadi apa itunya? Dapatnya maknanya apa? Oleh karena itu sebagian. Iya, gitu kan ya? Bagian apa? Sebagai salah satu. Iya. Sebagai salah satu kemudahan Islam. Kemudahan Islam apa kemudahan dalam Islam? Kemudahan sebagai salah satu kemudahan dalam Islam. Oke, baik. Terus? Islam boleh. Hai, ingat tadi udah berubah. Idenya udah berubah tadi. Apa sih? Dia ya. Dia membolehkan, gitu kan tadi ya? Iya. Dia membolehkan orang sakit untuk sholat sambil duduk apabila tidak mampu berdiri. Oke, tidak mampunya siapa? Orang sakit. Iya, coba gimana? Apakah itu kan kemudian pakai kata ganti di situ? Apabila ulang lagi ya. Dia membolehkan orang sakit untuk sholat sambil duduk apabila orang sakit tidak mampu berdiri. Nah, coba itu diringkas idenya. Diringkas. Orang sakit lam yakdir alal qiyam gitu. Dia orang sakit. Karena ini idenya, kalau ide dalam bahasa Arab ini itu idenya kompleks ini. Iya. Apabila dia tidak apabila dia tidak bisa berdiri. Itu langsung aja ide itu digabung dengan ungkapan gitu ya. Orang sakit tadi. Ya, orang sakit yang dimaksud ini adalah yang lam yakdir alal qiyam. Dia yang tidak bisa berdiri ya. Jadi, dan ibu bapak sekalian ini ya, ibu bapak sekalian, menerjemahkan itu kan banyak ragamnya ya, menerjemahkan itu banyak ragamnya. Ya, ada sesuai tingkat dengan tingkat kebebasan yang beragam ya, tingkat kebebasan yang beragam. Salah satu yang akan membantu kita untuk memperindah terjemahan kita adalah kita memahami kaidahnya, gitu ya. Kita memahami kaidahnya, tetapi kita fleksibel di dalam menerjemahkan. Artinya apa? Bahasa lain ya, mudah-mudahan ini mungkin agak terkesan teoritis, tapi akan saya coba untuk menyederhanakan. Dalam arti bahwa jangan kaidah itu menjadi imam pada saat kita menerjemah. Ya, kalau kaidah menjadi imam pada saat kita menerjemah, itu akan melahirkan pemaknaan yang kaku. Ya, kenapa demikian? Karena dalam artinya kaidah itu arti dasarnya itu pengikat. Jadi kaidah itu dalam artinya pengikat. Kalau terlalu banyak yang diikat kan wajar menjadi kaku gitu. Ya, kalau terlalu banyak yang diikat wajar menjadi kaku. Kalau badan kita misalnya kalau hanya tangan yang diikat ya agak kaku dikit. Tapi kalau dari kepala sampai kaki terikat wah kaku banget kan kita. Kaku banget kita. Coba Bu Wati tadi bandingkan ya. Bandingkan apakah kemudian maknanya menjadi mudah dipahami oleh orang yang mendengarkan terjemahan kita atau tidak gitu. Silakan. Silakan Bu Wati, hasilnya diringkas. Dibuka, syagili mikrofon. Ya, baik Pak Guru. Jadi kan gini,
dari awal ini Pak Guru. Ini dulu ini. Yang ini dulu, yang ini nih. Yang satu lagi yang itu ya. Yang tadi itu kan An abahalahu. An abahalahu. Dia membolehkan gitu. Ya. Dia membolehkan orang sakit untuk sholat. Yang itu orang sakit gitu. Orang yang sakit. Iya. Dia membolehkan orang yang sakit untuk orang sakit aja. Orang sakit dia jangan terlalu banyak yangnya. Ya, oke. Dia membolehkan orang sakit untuk sholat. Yang gitu. Orang sakit yang tidak mampu berdiri gitu. Oh iya ya. Orang sakit yang tidak mampu berdiri untuk sholat sambil duduk. Nah, begitu. Ya. Coba dari awal. Ibu-ibu, bapak yang lain, itu lepaskan ininya ya, lepaskan teks Arabnya ya. Tinggalkan teks Arabnya, kemudian coba dengarkan bahasa Indonesianya saja gitu. Ibu bapak yang lain tutup teks Arabnya, coba kemudian dengarkan dari Bu Wati bahasa Indonesianya saja, ya terjemahannya saja. Kalau sudah bisa dimengerti, berarti itu sudah sukses gitu. Ya. Kalau itu sudah dimengerti, maksudnya berarti kita sudah sukses. Coba kita dengarkan. Baik. Sholat tetap tidak gugur bagi orang sakit selama dia masih sadar. Walaupun kadang-kadang terasa berat. Ya. Habis begitu, oleh karena itu, sebagai salah satu kemudahan dalam Islam, dia membolehkan orang sakit yang tidak mampu berdiri, untuk sholat sambil duduk. Iya, begitu. Ibu bapak yang lain boleh ya, ibu bapak yang lain juga boleh punya pengungkapan yang berbeda, tetapi boleh ya, tetapi idenya, gagasannya tetap sama ya, masih berada pada pemahaman yang selaras dengan teks yang tadi kita terjemahkan. Caranya adalah ya, caranya untuk menguji apakah produk kita, hasil terjemahan kita sudah memadai atau belum. Di antara caranya adalah ibu bapak posisikan diri sebagai seorang pembaca bahasa Indonesia, bukan pembaca bahasa. Kalau kita masih damping-dampingkan, ini Arabnya kemudian ini Indonesia, terkadang pemahaman yang ada dalam benak kita itu adalah efek dari pemahaman bahasa Arab kita. Sehingga walaupun bahasa Indonesianya terasa aneh-aneh gitu ya, terasa aneh-aneh, tetap aja kita bisa terima. Contohnya apa gitu? Selawat ke atas Nabi gitu. Ya, selawat ke atas Nabi yang Sallallahu ala Muhammad. Karena dia paham bahasa Arab gitu, akhirnya dia menganggap biasa gitu, menganggap tidak aneh kalau ada orang mengatakan sholawat atas Nabi itu. Padahal orang Indonesia kalau kita berdoa ya sholawat itu kan diantara makna berdoa. Padahal kalau orang Indonesia kalau kita berdoa itu tidak mengatakan berdoa atas gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia, mari kita doakan untuk, kan kita bahasa Indonesia kita begitu. Mari kita mendoakan keselamatan untuk saudara-saudara kita, gitu ya. Mari kita mendoakan keselamatan untuk saudara-saudara kita yang tertimpa musibah gunung meletus, ya, Gunung Semeru, misalnya begitu bahasa Indonesianya. Tetapi karena dia Arab dan Indonesia disandingkan, dia tidak merasa aneh ketika ada terjemahan yang mengatakan selawat ke atas Nabi. Maka tadi yang saya posisikan dalam hal ini, ibu bapak sekalian, caranya adalah pada tahap terakhir gitu, pada tahap terakhir
fokus ke terjemahannya, lalu kita kemas menjadi ungkapan yang bisa dipahami oleh pengguna bahasa itu. Dalam konteks ini yang bisa dipahami oleh orang Indonesia. Karena itu Ibu Bapak sekalian, terjemahan kitab suci tidak bisa posisinya sama dengan kitab suci. Umat Islam itu konsisten bahwa terjemahan Al-Quran bukanlah Al-Quran. Beda kita dengan umat-umat lain yang punya kitab suci. Orang Indonesia kitab sucinya berbahasa Indonesia, orang India kitab sucinya berbahasa India, ya, kemudian orang Inggris kitab sucinya berbahasa Inggris, walaupun mereka mengaku agamanya sama. Baik, silakan Ibu Bapak sekalian, kalau ada yang ingin menyampaikan hasil gubahannya, hasil terjemahannya, selama tadi ya merasa ini saya udah punya terjemahan sendiri, maknanya sama dengan pemahaman yang tadi sudah disampaikan. Silakan Ibu Bapak sekalian. Anak Pak Guru. Silakan. Ya. Sesungguhnya sakit bukanlah alasan untuk meninggalkan sholat selagi akal mereka masih sehat, biarpun itu menyusahkannya. Dan dari kebaikan Islam adalah membolehkannya untuk sholat sambil duduk apabila tidak dapat berdiri. Sudah? Sudah. Ya, baik. Yang dari segi ide pertama yang hilang adalah soal orang sakitnya, ya Bu. Itu yang tidak muncul. Padahal ini ya, kita merasa bahwa itu idenya di situ tuh. Idenya tuh di situ. Terkait dengan kemudahan Islam adalah terkait dengan orang sakit. Tadi tidak muncul. Apakah karena memang koordinasi antara pemerintah pusat dengan provinsi serta lurahnya yang tidak sukses ya? Ataukah memang belum SK-nya turun gitu sehingga tadi tidak terdengar orang sakitnya, ya, tidak orang sakitnya. Kemudian yang kedua ya, ketika Ibu di bagian itu berkata memudahkannya gitu ya. Memudahkannya, coba baca itu. Memudahkannya itu melahirkan tanda tanya orang Indonesia. Yang memudahkan siapa? Nya siapa? Ya, memudahkan siapa? Yang memudahkan siapa? Yang dimudahkan siapa? Karena kalimatnya adalah memudahkannya. Itu melahirkan tanda tanya. Dalam bahasa Indonesia, cara orang berpikir bahasa Indonesia itu adalah subjek, predikat, objek. Penggunaan kata ganti dalam bahasa Indonesia itu ya, penggunaan kata ganti dalam bahasa Indonesia itu tidak bisa terlalu jauh. Itu kalau bahasa Indonesia kata gantinya terlalu jauh itu kehilangan ini kita, kehilangan hubungan dan ikatan makna. Gitu. Coba Bu, Ibu baca lagi. Orang sakit semua. Sesungguhnya sakit bukanlah alasan untuk meninggalkan sholat selagi akal mereka masih sehat. Nah, baik. Merekanya kemana, Bu? Apa? Dari mana ada ide mereka di situ? Dikarang sendiri Pak Guru. Baik, Ibu punya potensi besar untuk menjadi pengarang. Bagus. Nanti mudah-mudahan segera terbit top novelnya ya Bu. Yang berikutnya coba. Bu Penny silakan dilanjutkan berikutnya. Tadi sampai mana ya? Diulangi dari awal Pak Guru. Sesungguhnya sakit bukan alasan untuk meninggalkan sholat selagi akal mereka masih sehat, biarpun itu menyusahkannya. Dan dari kebaikan Islam adalah membolehkannya. Nah itu dia, membolehkannya. Nya siapa gitu? Membolehkan sholat. Membolehkan untuk sholat sambil duduk apabila tidak dapat berdiri. Nyanya maksudnya sakit.
Pak Guru. Ya, jadi itu perlu ya, perlu di maksud-maksud yang kita pahami itu perlu diungkapkan menjadi ungkapan berbentuk kata-kata tertulis. Ya, perlu menjadi ungkapan dalam bentuk kata-kata tertulis. Baik, berikutnya ada lagi yang mau mendiskusikan hasil terjemahannya? Baik, kalau tidak silakan Bu. Tadi membaca kembali ya, Bu, membaca kembali Asrina, silakan Bu Asrina Dewi. Inna sholata la tasqutu anil. Taskutu ya, sekutu bahasa kita mah sekutu. Kalau kecil itu sekutu, kalau gede jadinya apa Bu? Segajah. Oh, kalau kecil mah sekutu, la taskutu. Makanya jatuh gitu ya, kalau taskutu, kutu jatuh gitu. La taskutu, terus. Anil maridi madama ala Diaja Bu. Madama, setelah itu diaja. Madama Namanya. ala. Diaja Bu, diaja. Madama. Madamu. Madama jangan jadi damu. Nah, fi'il madin tuh Bu, madama. Fi'il madin umumnya awalnya a, akhirnya a. Madama alaqahu sabita wa innaha Sabitan. Sabitan wa innaha qad tasakku alaihi. Tasukku alaihi fakana minal masahati al islami. Fakana minal masahatil islami. Diaja Bu. Biar sinkron antara mata dengan lisan. Minal ada liplamnya Bu. Fakana min masahat. Diaja Bu, diaja. Fakana min sama hati al-islami an abaha lahu an yusalliya jalisan idza lam yaqdiru alal qiyami. Ulangi, idza lam yaqdiru alal qiyami. Mohon maaf Bu Asrina, surat Al-Ikhlas bisa dibacakan Bu? Silakan, tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tadi saya minta surat apa ya? Al-Ikhlas. Itu bukan surat An-Nas yang tadi. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam gitu. Lam yalid. Lam yalid.
Sukun ya. Gampang itu mah, sudah di luar kepala begitu sampai ya itu. Lam yalid berarti idza lam yakdir alal qiyami. Nah, begitu. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Bu Asrina, siapa yang akan membaca nomor 2? Bu Rita aja, Ustaz. Silakan, Ya. Bu Rita, asisten Ya, Ustaz ini. ya Pak Guru. Asisten Ustaz, Asdus. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Inna su'iba fi hajati ila tanmiyatil umuri diniyati fakana min wajibati ulama'il muslimina an ya'lamul muwatinina ta'alimul islami. Iya, baik. Jadi coba pertama ya, Bu Rita, yang perlu dijadikan sebagai pemandu ya, sebagai pemandu, panduan untuk membaca. Kita sering menyebutnya dengan istilah temenan ya, ilmu temenan. Ya, ilmu temanan itu bahwa pakai ini sih diduga kuat, memang bukan pakai kepastian, karena memang cara lurus bisa membaca bahasa Arab itu adalah kosakata harus terus bertambah. Ya, kosakata harus terus bertambah. Dan itu untuk menambah kosakata terus tidak cukup hanya menjadi pendengar setia. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kita ini memang ini persoalan kebiasaan aja sebenarnya. Kalau ilmunya mah gampang aja, tapi soal kebiasaan itu lain cerita. Ya, lain cerita. Beda antara cara kita membaca akhir kata berbahasa Arab yang menggunakan al dengan yang tidak menggunakan al. Itu ya, beda itu. Kemudian yang kedua, beda caranya kita membaca kata dalam bahasa Arab tidak pakai al antara yang sebagai mudhof dan bukan sebagai mudhof. Jadi ilmu pertama tadi bahwa yang pakai al dengan tidak pakai al, cara membaca akhirnya beda. Kemudian yang kedua, walaupun sama-sama tidak pakai al, beda kalau dia sebagai mudhof dan kalau dia tidak sebagai mudhof. Bahasa kita apa begitu? Kalau pakai al, tidak bertanwin ujungnya. Tetapi kalau dia tidak pakai al, ujungnya bertanwin jika dia bukan mudhof. Ya. Kalau tidak pakai al, ujungnya bertanwin jika dia bukan mudhof. Apakah ini bisa dimengerti apa tidak? Sebenarnya sih persoalannya bukan pada pengertian, tapi persoalan yang kita hadapi lebih pada kebiasaan. Ya, lebih pada kebiasaan. Ya. Inna su'iba fi hajatin ila tanmiyatil umurid diniyati fakana min wajibatin alama'il muslimina an yang lamu yamul muwatinina ta'alimul islami. Oke, bagus. Nanti kita itu lagi ya, nanti kita dengarkan lagi bagaimana cara membacanya.
Selanjutnya silakan Bu Asrina, siapa yang akan menerjemahkan nomor 2 karena Bu Wati sudah izin lebih dahulu, maka Bu Asrina yang memilih siapa yang akan menerjemahkan. Pak Khalid, Ustaz. Pak Khalid. Silakan, Pak Khalid, tafadhal ya Sayyid Abdul Khalid. Ya. Perkembangan urusan Islam menjadi tanggung jawab suatu bangsa. Oleh karena itu, kewajiban ulama Islam, mereka mengajarkan Islam kepada warga negara. Iya, bagus. Ini nomor 2 ini subjeknya apa subjeknya? Subjeknya sya'bu. Apa? Bahasa Indonesianya apa? Suatu bangsa ya. Kalau lihat dari konteksnya, kemana maksudnya? Apakah bangsa atau orang yang mendiami bangsa di situ? Oh. Kalau pengertian saya bangsa ini, Ustaz. Rakyat. Bukan ininya, bangsa itu artinya Indonesia atau penghuni Indonesia misalnya? Negara aja ini, Ustaz. Negara. Bangsanya ini. Pengertian saya. Kalau ibu-ibu yang lain, ibu bapak yang lain gimana? Apa masyarakatnya, apa negaranya? Masyarakatnya. Rakyatnya. Rakyatnya ya. Ya. Rakyat ya. Okay. Ini bisa lihat dari konteksnya ya, bisa lihat dari konteksnya. Tuh. Ini kan ada kaitannya dengan ya dengan gitu. Bisa ke sana larinya. Predikatnya apa? Hajah. Apa jadi bahasa Indonesianya? Kebutuhan. Coba jadi predikat ya. Coba dimulai dari subjeknya apa? Jadi subjeknya rakyat ya. Sesungguhnya rakyat. Untuk pakai sesungguhnya nanti ini ya, sesungguhnya bentar dulu, nanti dulu ya. Idenya soal itu kan penegasan tadi idenya. Ide dasarnya dulu. Iya. Rakyat. Rakyat itu membutuhkan. Nanti dulu pakai itunya nanti, pakai ide dasarnya dulu. Rakyat. Terus? Warga negara. Istilahnya apa? Istilahnya yang lebih ini ya. Kalau dalam kaitan ya, kalau dalam konteks ketatanegaraan ya, dalam konteks ketatanegaraan itu cocok gitu, ada kata warga negara, ada kata rakyat. Tapi dalam konteks sosial itu kita lebih umum menggunakan masyarakat ya, istilah yang digunakan itu adalah masyarakat. Iya, masyarakat. Masyarakat, terus? Masyarakat, predikatnya membutuhkan. Ya, bagus. Langsung, objeknya. Objeknya perkembangan urusan agama. Perkembangan. Hanya berkembang atau punya konotasi ini dalam konotasi positif atau netral saja yang dibutuhkan. Positif ini. Oke, coba cari kalau perkembangan itu kan netral ya. Nah, kalau dalam arti positif bagaimana? Perkembangan dalam arti positif. Apa kata yang bisa kita ungkapkan?
Perkembangan, memajukan. Oke, bagus. Coba pakai kata dasarnya. Maju. Oke, coba dimasukkan ke dalam konteks. Masyarakat membutuhkan kemajuan. Terus? Urusan agama. Iya, baik. Coba dari awal, bagaimana jadinya? Masyarakat membutuhkan kemajuan urusan agama. Iya, bagus. Ini ya, urusan ya, kata urusan ini. Urusan. Urusan agama, gitu apa maksudnya urusan agama? Urusan bisa dimaksudkan. Misalnya ada kemajuan urusan agama, kemajuan urusan boleh. Politik. Gimana, Bu? Di bidang. Coba pakai kata itu. Kemajuan dalam bidang agama. Nah, dalam bidang keagamaan, jangan dalam bidang agama. Dalam bidang keagamaan. Nah, coba sekarang Pak Abdul Khalik punya ide nggak untuk mempertegas ya? Untuk mempertegas tapi tidak pakai kata sesungguhnya gitu. Sangat aja, sangat. Bu Rita keren, Bu Rita. Coba Pak Abdul Khalik pakai sangat coba. Masyarakat sangat membutuhkan kemajuan di bidang keagamaan. Iya, bagus. Oke, berikutnya. Oleh karena itu, sebagian kewajiban ulama Islam adalah, gitu. Oleh karena itu, sebagian ulama Islam mereka mengajarkan ajaran Islam. Masih kaku ya. Boleh, coba. Terus? Oleh karena itu, sebagian ulama Islam mereka mengajarkan ajaran Islam keterangannya kepada masyarakat. Iya, baik. Coba begini, merekanya siapa yang dimaksud? Ulama ini. Bisa kita gunakan kata ganti nggak atau kehilangan jejak kalau kita pakai kata ganti? Kehilangan ini diganti mereka. Coba ya, adalah mereka gitu ya, adalah mereka atau langsung saja gitu. Kewajiban saya adalah misalnya begini, kewajiban saya adalah mengerjakan tugas atau kewajiban saya adalah atau begini, kewajiban guru adalah menjelaskan pelajaran. Kewajiban murid adalah mengerjakan tugas. Bisakah gitu kita katakan demikian ataukah perlu pakai kata ganti gitu? Kewajiban guru adalah dia menjelaskan pelajaran. Kewajiban murid adalah dia mengerjakan tugas. Apa perlu pakai kata ganti di situ? Tidak ya berarti ya. Iya, baik. Tapi kalau bahasa Arab harus ada gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab harus ada ide domir ya. Ide domir yang merujuk kepada ulama yang dimaksud. Kalau dalam bahasa Arab begitu. Karena kalau bahasa Arab dia antar bagian itu kan terkait dan terikat kuat, ketat ya. Berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia itu dia longgar, bahasanya longgar. Coba bagaimana jadinya? Ya. Oleh karena itu, salah satu kewajiban ulama mengajarkan ajaran Islam kepada masyarakat. Iya. Oke, baik. Yang lain silakan kalau ada punya ungkapan ya, cara mengungkapkan pemahaman selama masih pada ya, selama masih ada pada
cakupan ya, pada cakupan dari ide yang tadi sudah dipahami. Oke, kalau itu dianggap ya, kalau itu dianggap sudah bisa memadai, silakan kembali ke Bu Rita. Pertimbangkan ya pemahaman tadi untuk membantu membaca yang lebih memadai. Ulang lagi Pak Guru. Betul, silakan. Inna sa'iba. Nah, itu saya tanya itu ya. Tadi udah kita kasih wanti-wanti. Ya. Itu ainnya dikasih kasroh, pertimbangannya apa, Bu? Hah? Karena ada habis naik turun. Enggak naik, itu kan enggak kelihatan tangganya, Bu. Ibu ngeliat tangganya enggak? Su'ubah harusnya Pak Guru. Ibu lihat tangga enggak? Udah di atas tuh, di sisi apanya. Ya, Ibu lihat tangga enggak? Hah? Ibu lihat tangganya enggak? Turun maksudnya? Iya, Ibu itu tadi. Ibu ngelihat tangga enggak sehingga menduga ada yang naik? Oh ya, enggak, belum ya, ada. Kalau begitu ilmunya bukan naik turun. Iya, belum kalau ada, begitu Pak tuh Guru. bukan naik, itu namanya maju. Ya, kalau bahasanya adalah jalan, berhenti, jalan, berhenti, jalan, berhenti. Begitu bahasa Arab. Jangan jalan terus, capek. Jangan berhenti terus. Nanti nggak kedengeran langkahnya. Inna su'bah berarti ya, Pak Guru. Enggak, bukan begitu, Bu. Kan tadi sudah kan. Yang keliru itu, yang tadi masalah itu syaiba. Ya, syaiba yang bermasalah di i-nya saja. Su'ubah. Enggak, Bu. Yang bermasalah di i-nya, jangan sin-nya jangan diobah lagi. Inna sa'ubah. Kalau begitu semua jadi hidup, capek. Inna sa'bah. Nah, begitu caranya. Itu cara ngakal-ngakalin ya, kalau kita tidak paham. Tapi sebenarnya sih kalau kita sudah menguasai kosakata ya nggak perlu pakai jalan tadi. Tapi itu kan daripada kan ilmunya yang saya pikirkan, daripada tidak punya panduan sama sekali, mending ada panduannya naik turun. Ya, jalan berhenti, jalan berhenti, jalan berhenti, itu enggak ada dalam bahasa Arab itu semuanya berbunyi itu. Maka kalau saya sudah membaca, coba Bu Rita, apa bahasa Arabnya? Saya sudah membaca. Korok tuh. Iya, udah kan selesai itu. Korok tuh kan bukan koroatu. Iya. Kenapa? Karena kalau koroatu itu nggak ada berhenti-hentinya, capek dia cara membacanya. Ya, kalau satu kata sih belum berasa. Tapi coba bayangkan, ada 1000 kata yang harus kita baca, nggak ada satupun berhenti-berhentinya, kan napas kita habis. Beda kalau huwa koroa selesai kan, koroa udah kan masih bisa nih koroa. Tapi kalau tambah lagi dengan karena apa, berat itu koroatu. Kalau orang Sunda gampang, koroatu gitu. Koroatu. Nah, mangga atuh bahasa Sunda begitu. Mangga atuh. Inna sa'ba. Inna sa'ba fi hajati ilatan. Nah, baik, mohon maaf nih saya potong, mohon maaf. Itu yang tadi ya. Ya. Sama-sama karena kita bilang tadi itu. Hajah itu kan bukan menggunakan hal.
Dan dia juga tidak menggunakan, dia tidak sebagai mudhof. Fiha. Kan ada fi di depannya, Pak Guru. Betul, karena itu dia ujungnya dibaca tanwin. Fiha jatin tadi udah diperbaiki, salah lagi nih. Nah, karena itu saya sampaikan tadi, ini bukan persoalan teorinya, ini bukan. Ya. Bukan soal teorinya yang sulit dimengerti, Ya. bukan. Ini soal kebiasaan, soal kebiasaan kita. Ada dua di dalam pengertian bahwa pertama kita terbiasa membaca, kemudian yang kedua terbiasa menerapkan cara demikian. Ibu bapak harus ada dua itu. Kalau kita bicara soal kebiasaan itu ada dua cabangnya. Pertama adalah biasa membaca, kemudian yang kedua kalau kita sederhanakan lagi, pertama biasa membaca, kedua biasa membaca dengan kaidah yang berlaku. Maka biasa membaca dengan kaidah yang berlaku itu tantangan nomor 2. Bisa kita coba benahi. Kalau tantangan nomor pertama terbiasa membaca itu kita sudah benahi. Dengan kata lain, kalau kita balik ibu-ibu, bapak sekalian, bakal sulit kita membayangkan peserta LBIQ atau di mana saja akan bisa membaca teks bahasa Arab dengan benar kalau kebiasaan membaca belum tumbuh. Kalau kebiasaan membaca saja sudah tumbuh itu belum tentu, karena kan harus benar juga. Apalagi untuk bisa membaca dengan benar, kalau terbiasa membaca belum tumbuh. Oke, silakan Bu Rita. Ulang lagi ya Pak Guru. Ya. Inna sya'ba fi hajatin ila tanmiyatil umurid diniyati. Ya, bagus. Bakana min wajibatin ulama muslimina. Ya, baik. Sebentar ya. Apa pertimbangannya sehingga dibaca ulama ibu? Karena itu mudhof Ustaz. Ya, bagus. Mudhofnya majrur karena apa, Bu? Karena dari wajibati tadi. Wajibat sebagai apa? Wajibati. Itu kan wajibat kan majrur tadi. Ya, kalau wajibat karena ada min ya. Ya. Ya, kalau ulama majrur apa pertimbangannya, Bu? Ulamaul harusnya Pak Ustaz ya. Sebaiknya tidak begitu ya kalau berdialog ya. Sebaiknya jangan itu kayak petak umpet. Jadi saya ke timur, ibu larinya ke barat. Nanti saya samperin ke barat, ibu larinya ke utara. Capek Bu kalau begitu. Iya ya. Ulama'il. Karena itu Pak Guru. Ulama. Enak dengarnya ulamaul Pak Guru. Baik ya. Kalau begitu alasannya. Ibu-ibu kan enak begitu Bu. Kita nggak perlu main petak umpet. Kenapa? Karena enaknya begitu ya. Sudah selesai orang lagi enak-enak jangan diganggu. Kayak orang lagi tidur siang jangan diganggu. Nanti bisa dibacok gitu. Ya. Oke, ibu bapak yang lain, apa pertimbangannya ulama'i majrur? Mudhof ilaih. Iya, mudhof dari mana? Mudhof ilaih dari mana? Oh, wajibatinnya. Wajibatin menjadi mudhof. Iya, karena begitu wajibat burita ya, wajibat. Sekalipun dia tidak pakai alif lam, maka dia tidak dibaca tanwin wajibatin karena dia juga mudhof untuk kata ulama. Jadi ulama di sini sebagai mudhof ilaih bagi wajibat, pada saat yang sama dia juga mudhof bagi al-muslimin. Oh iya. Kalau mudhof ilaih ya? Juga mudhof juga dia ya Pak Guru.
Bagaimana Ya, ilmunya? dua. Karena yang namanya mudhof ilaih itu kan keterangan tambahan, tapi bukan sifat. Itu tuh ilmunya. Ilmu yang mudah-mudahan bisa itu. Mudhof ilaih adalah keterangan tambahan, tapi bukan sifat. Misalnya begini cara ngetesnya. Wajibat artinya kewajiban. Kewajiban siapa? Nah, gitu. Kewajiban siapa? Kewajiban ulama. Nah, itu artinya ulama sebagai mudhof ilaih. Sama dengan kita mengatakan kitabul ustadzi. Apa makna kitab? Buku ya, Ustadz? Ya, kalau nanya, buku siapa? Buku Pak Guru. Nah, itu Ustadz. namanya mudhof dan mudhof ilaih, karakternya begitu. Beda dengan man'ut na'at. Kalau man'ut na'at, keterangan tambahan berupa sifat. Gitu. Misalnya pertanyaannya itu, Kitabu al-Mutola'ati. Kira-kira apa pertanyaannya supaya jawabannya mutola'ah? Saya Pak Guru tadi hilang apanya Pak Guru sinyalnya. Coba, apa kira-kira pertanyaannya supaya jawabannya al-mutola'ah? Kalau tadi kan kitab al-ustazi, pertanyaannya kitab siapa? Gitu kan? Kitab Pak Guru al-ustaz. Kalau sekarang kitab al-mutola'ah, kira-kira apa pertanyaannya supaya jawabannya al-mutola'ah? Kitab siapa ini? Punya boleh Pak Guru? Apa bisa begitu? Kitab punyaan siapa? Punyaan mutola'ah? Enggak cocok. Mutola'ah itu apa ya Pak Guru? Warga. Tentang kali ya, tentang. Boleh gitu. Buku tentang apa? Tentang mutola'ah. Iya kan? Tentang itu bukan sifat. Gitu. Misalnya, berikutnya. Misalnya ini ya contohnya. Babul hadidi. Bab al-hadidi. Apa kira-kira pertanyaannya? Supaya jawabannya al-hadid. Bab berapa? Bukan. Yang mana? Pintu yang mana? Jawabannya adalah dari apa? Itu. Oh, dari... Itu kan iya. bahasa kita kan pintu besi. Besi. Gitu. Ya. Dari apa? Ya dari apa. Kalau nanti kalau pintu yang mana, nah itu nantinya man'ut na'at. Kalau jawabannya pintu yang mana, gitu. Gitu. Ya. Jadi cara untuk membangun pemahaman kira-kira begitu. Maka pertanyaannya ini kan kewajiban siapa? Ya, itu kan bukan menanyakan sifat. Kewajiban ulama. Kewajiban ulama. Silakan Bu Rita. Ulang lagi dari awal Pak Guru. Enggak, dari Fakana. Dari Fakana. Iya. Fakana min wajibati ulama il muslimina an yang lamu. Oke, bagus. Mohon maaf ya, mohon maaf dipotong lagi karena ini sesinya pendalaman ya, bukan sesi latihan mengucapkan. Di kata setelah an itu, Ibu melihat ada tasdid enggak? Yu'allimu. Ada lam. Yang ada di lam Pak Guru. Iya. Apa pertimbangannya tadi dibaca ya'lamu? Padahal ada tasdidnya. Ya. Apa Bu? Nah, ini artinya Ibu Bapak sekalian ya, kalau Ibu Bapak sepaham dengan ilmu yang saya pernah pelajari, membentuk kebiasaan membaca itu, dengan kebiasaan membaca, nanti akan menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan yang lain yang akan bisa meningkatkan kualitas kemampuan kita. Apa itu diantaranya? Kalau kita terbiasa membaca, lama-lama kita groginya akan berkurang.
An yu'allimu ya Guru. Ya, itu ya. Jadi kalau kita terbiasa atau dibiasakan untuk membaca, itu grogi kita akan makin berkurang. Coba ibu bapak nih, pengalaman bapak-bapak dah ya. Pak Andi terbiasa khutbah nggak Pak Andi? Tidak. Nah, itu. Coba Pak Andi, yang tidak terbiasa khutbah itu, suruh khutbah, beda ceritanya dengan orang kampung yang terbiasa khutbah setiap saat gitu. Kenapa saya bandingkan dengan orang kampung itu dalam arti bukan kalau soal pinter-pinteran. Kan kita duga kuat Pak Andi lebih pinter, kuliahnya sampai di Malang. Daripada orang kampung yang nggak kemana-mana. Dari soal pinter, tapi soal kebiasaan. Ya, yang akan menjadi kelemahan kita adalah soal kebiasaan. Nah, kalau ibu bapak sekalian sudah terbiasa, kemudian groginya bisa diatasi, maka ibu bapak sekalian bisa lebih teliti. Ya, ibu bapak sekalian lebih teliti. Ini saya berbicara dengan ya ibu bapak yang tidak pintar-pintar amat. Ya, kalau udah pada pintar-pintar amat sih nggak butuh lah kira-kira semua itu. Kan dia udah sejak lahir udah pintar dia. Nggak perlu latihan, ya cukup dengar sekali sudah di luar kepala. Bersamaan dengan itu akan semakin teliti ilmunya Bu. Ya, ilmu Bu Rita tentu sudah lama mengetahui bahwa berbeda cara membaca sebuah huruf yang ada tasdidnya dengan huruf yang tidak ada tasdidnya. Iya. Tetapi karena tidak terbiasa, mata sih lihat, tetapi hati dan pikiran tidak merespon dengan tepat. Silakan sekarang Bu Rita. Iya. Fakana min wajibati. Panjang pendeknya Bu. Ya. Fakana min wajibati ulama'il muslimina an yu'allimul muwatinina ta'alimul islami. Iya, bagus. Apa pertimbangannya dibaca ta'alimu, Bu Rita? Ta'alimu. Karena itu dari mudhof. Iya. Apa pertimbangannya mudhofnya marfu? Karena tidak ada huruf atau apa yang mempengaruhinya di depan. Tidak ada nasab, tidak ada majrur. Begitu ya. Jadi tidak ada nasab, tidak ada majrur. Tidak ada yang mempengaruhi supaya jadi jadi yang lain gitu, Pak Guru. Jadi bagus, yang ya. normal-normal aja. Oke, bagus. Ibu Rita punya ilmu normal. Apa ilmu normalnya? Kalau kata saya, tapi jangan digabung, ini nggak enak jadinya. Kalau kata saya, kalau tidak tahu. Nah, kata Bu Rita, kalau normal. Gitu jadinya. Dengan demikian kalau digabung kan nggak enak. Normalnya kita tidak tahu. Gitu. Normalnya kita tidak tahu. Tapi jangan digabung ya. Yu'allimu apa maksudnya tadi, Bu Rita? Yu'allimu? Artinya, Pak Guru? Ya. Artinya ajaran Islam, ajaran. Coba lihat. Coba tadi ya, Bu Rita mengikuti diskusi saya dengan Pak Abdul Khalik tidak? Tadi saya itu hilang apanya, Oke, Pak baik. Guru. Mohon ya, mohon didengarkan ya, karena itu kan saling bantu-membantu. Silakan Pak Abdul Khalik, makna fakana dan seterusnya. Oleh karena itu, kewajiban ulama mengajarkan agama Islam kepada masyarakat. Ya, oleh karena itu, di antara kewajiban ulama Islam adalah mengajarkan ajaran Islam kepada masyarakat. Sudah dapat Bu Rita apa makna yu'allimu? Tu'allimu tadi berarti objek ya Pak Guru? Bu Rita sudah dapat pemahaman apa makna yu'allimu? Kalau belum kita tanya langsung Pak Abdul Khalik kalau gitu.
Udah dapat belum, Bu Rita? Pengajaran tadi ya Pak Guru. Kalau gitu tanya langsung ke Pak Abdul Khalik, silakan Bu Rita. Apa Pak Abdul Khalik? Ya, ayu alimu, mereka mengajarkan. Oke, sudah dapat Bu? Mereka mengajarkan. Sudah dapat? Ya, di sini tak Pak Guru, bukan you. Boleh dilihat, saya lihat Bu. Boleh saya lihat Bu? Nah, jika demikian, jika demikian, maka bagaimana cara membacanya? Ta'alimal. Iya, baik, silakan. Fakana min wajibati ulama'il muslimina an yu'allimul muwatinina ta'alimal islami. Tayyib, syukran lagi. Ayuhas sadah wa sayyidat al-kiram, intahaina minal qiraah wa tarjamah wa in lam nantahi bi jami'il arqam al mawjudah. Sudah selesai latihan menerjemahkan dan latihan membacanya, ya Ibu Bapak sekalian. Saya memang punya keinginan kuat, Ibu Bapak sekalian itu bisa membaca teks bahasa Arab dengan benar, dan itu kita coba latih ya, setiap hari hampir ada yang berlatih membaca. Jika Ibu Bapak sudah bisa membaca itu artinya enggak, nanti yang lainnya, kalau udah dapat ilmunya, teks-teks yang lain bisa diterapkan. Seperti tadi kan Bu Rita sudah bisa menghubungkan antara satu bagian dan bagian-bagian yang lain. Memang belum tuntas Ibu Bapak sekalian. Pelajaran kita sampai di sini itu belum tuntas. Terasa masih banyak tanggung jawab kita sebagai umat ini untuk terus belajar dan mengkaji bahasa. Karena itu, ya bagaimana Pak? Apakah mungkin nanti di kelas berikutnya Pak Guru yang memberi pelajaran? Kelihatannya tidak mungkin Pak. Karena sudah menjadi kecenderungan umum bahwa ada guru-guru tertentu yang sudah nyaman, sudah merasa settle, sudah merasa posisi wena ya, sudah zona aman di tingkat-tingkat tertentu, sehingga kalau nanti di ruling gitu ganti setiap periode itu nanti kemungkinan akan melahirkan kegaduhan. Jadi kelihatannya sih dalam batas-batas kemanusiaan kita mengatakan tidak mungkin. Teman-teman yang periode sebelumnya sudah mengusulkan hal yang sama, mereka ingin terus belajar bersama dengan saya, tapi apa yang kita dapatkan setelahnya itu berbeda. Sama kayak waktu Pak Chandra di BAKI 1 juga beberapa orang teman juga ingin melanjutkan pelajaran itu dengan BAKI 2 sampai akhirnya mereka merasa sudah sampai pada kemampuan yang diharapkan, tapi kelihatannya kebijakan LBIK untuk kenyamanan, kesejahteraan, ketentraman dan sebagainya biasanya tidak bisa. Gitu. Kecuali kalau Ibu Bapak sekalian punya pendekatan tersendiri untuk bisa mewujudkan itu. Ya, Bu Nafia. Jadi Pak Guru nggak naik kelas ya? Ya, saya mah sudah biasa, ditinggal kelas. Tapi kan bahagia saya, ibu-ibu bapak sekalian naik kelas, walaupun saya tidak naik kelas, kan keren gitu ya. Gurunya nggak lulus tingkat, tapi muridnya bisa lulus tingkat. Baik, ibu bapak sekalian itu. Pak Guru, ya, Bu Rita. Kan ini hari terakhirnya Pak Guru. Ya, siap. Saya yang khususnya kawan-kawan sekalian, mohon maaf lahir batin dan terima kasih banyak. Terutama saya Pak Guru. Terima kasih banyak atas pengajarannya Pak Guru kepada kami sehingga kami bisa berbahasa Arab dengan baik dan benar.
Iya, terima Baik kasih. belum, tapi udah puncaknya berubah. hari ini Pak Chandra sudah menumbuhkan kemampuan potensi diri yang sudah lama terpendam. Wah, luar biasa. Ya, jempol untuk Pak Chandra kita. Baik, terima kasih Ibu Bapak sekalian untuk partisipasi aktifnya. Mudah-mudahan ada pelajaran baik yang bisa dipertahankan terus, karena belajar bahasa itu banyak sekali berkaitan dengan kebiasaan. Bukan hanya sekedar pengetahuan, ya. Bahasa itu adalah kebiasaan yang lahir karena ada keteraturan-keteraturan, dan kita perlu menyesuaikan diri dengan karakter bahasa begitu. Akan lelah rasanya kalau belajar bahasa hanya mempelajari kaidah-kaidahnya tanpa punya waktu yang memadai untuk menerapkannya. Baik, iktafaina bihadzal qadar lil yaum ayyasadah wa sayyidal kiram, asykurukum ala husnil mutaba'ah wa asta'fukum jami'an ala taksiri. Mohon maaf sebesar-besarnya untuk segala hal yang tidak berkenan, yang kurang. Kami sudah berusaha yang semaksimal yang kami bisa. Kesadaran kami mengatakan bahwa banyak hal yang masih kurang pada diri kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menutupi segala kekurangan, mengampuni dosa-dosa kita bersama. Syukurlakum wa fi nihayah hayya nashkurullah azza wa jalla bil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa fi munasabah ukhra ayuhas sadah wa sayyidat al-kiram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mudah-mudahan ya Guru. Ibu Bapak sekalian kita bisa bertemu pada momen-momen yang lain.